warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran agama, yaitu pelajaran 2, Aku Cinta Al-Quran, pada sub A, membaca basmalah. Anak-anak, sebelumnya sudah dibuka buku cetaknya? Sudah. Kita amati gambar pada halaman 7. Nah, di halaman 7 ada gambar apa itu, Nak? Iya, ada gambar Al-Quran. Al-Quran itu kitab sucinya umat apa, Nak? Umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus mempelajari, harus setiap hari belajar Al-Quran seperti pada gambar itu. Ada seorang siswa seperti kalian sedang belajar membaca Al-Quran agar apa yang kita baca nanti sesuai tajwid dan makhorijul huruf. Dan kalian tahukah, Nak, setiap orang yang belajar dan membaca Al-Quran itu setiap satu huruf itu diberi pahala oleh Allah 10 pahala satu huruf. Mau? Nah, untuk itu kalian harus semangat belajar membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar melafalkan basmalah. Pasti kalian sudah bisa semua, tetapi bagaimanakah cara melafalkan basmalah yang baik dan benar sesuai tajwid dan makhorijul huruf? Didengarkan baik-baik ya, Nak ya. Nah, didengarkan baik-baik cara membaca basmalah yang sesuai dengan makhorijul huruf. Didengarkan baik-baik, diamati baik-baik cara membacanya. Mulai dari awal sampai akhir di sini tidak boleh nafas, harus satu nafas. Contoh, dicontohkan Bu Nisa, silahkan didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh, harus satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, Nak? Bu Nisa ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan bersama-sama. Yuk bersama-sama kita lafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh nafas ya, Nak ya. Nah, artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sudah hafal, Nak? Nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus menghafalkannya dan sesuai dengan lafal yang dicontohkan Bu Nisa. Anak-anak, lafal basmalah itu dibaca ketika sebelum memulai pekerjaan atau sebelum memulai kegiatan apapun, harus dibaca. Seperti apakah sebelum memulai pekerjaan? Contohnya, sebelum kita berangkat ke sekolah harus membaca basmalah dulu. Sebelum kita jalan, sebelum kita berangkat harus membaca basmalah agar kita diridhoi oleh Allah. Selanjutnya, contohnya sebelum kita belajar harus membaca basmalah agar kita diberi tambahan ilmu oleh Allah. Selanjutnya, sebelum apa lagi ya? Sebelum makan harus membaca basmalah dulu. Kenapa kok membaca basmalah dulu? Agar setan tidak mengganggu kita pada saat makan. Selanjutnya, sebelum apa lagi ya? Sebelum
kita tidur harus membaca basmalah agar tidur kita dijaga oleh Allah, tidak diganggu oleh setan. Selanjutnya, sebelum melakukan ulangan, kita harus membaca basmalah. Kenapa? Agar diberi pertolongan oleh Allah. Selanjutnya, sebelum kita masuk kamar mandi, itu harus membaca basmalah agar dijaga oleh Allah, tidak diganggu oleh syaitan. Dan masih banyak lagi contoh dari kegiatan yang harus dimulai dari bismillah. Setiap kalian melakukan sesuatu harus membaca basmalah. Kenapa kok kita harus membaca basmalah? Kita lihat dulu cerita tentang setan gemuk dan setan kurus. Pernah dengar? Belum. Kalau belum, didengarkan dengan baik. Kisah ada dua setan yang saling bertemu. Yang satu tubuhnya gemuk dan yang satunya lagi bertubuh kurus. Setan gemuk penasaran. Ia bertanya kepada setan kurus, "Hai teman, mengapa tubuhmu kurus seperti itu?" Setan kurus menjawab, "Selama ini aku tinggal di rumah seorang muslim yang taat. Ketika ia mau makan, ia selalu membaca basmalah. Aku jadi tidak bisa ikut makan bersama dia." Hah? Benarkah seperti itu? "Iya, benar sekali. Makanya tubuhku jadi kurus seperti ini." Lalu, apa yang terjadi dengan pakaianmu? Pakaianmu kotor dan compang-camping. "Iya, benar sekali. Ketika dia mau memakai pakaian, ia pun selalu membaca doa. Jadi, aku tidak bisa memakai baju seperti dia." Wah, kasihan sekali kamu. "Iya, kasihan sekali aku. Lalu kamu sendiri, kenapa kamu bisa bertubuh gemuk? Pakaianmu juga bagus." Hahaha, ini karena aku tinggal di rumah muslim yang tidak taat kepada Allah. Ketika dia makan, dia tidak pernah membaca basmalah. Jadi, aku bisa ikut makan bersama dia. Perutku kenyang deh. "Oh, seperti itu. Sepertinya dia tidak pernah membaca doa ya." Betul sekali, dia tidak pernah membaca doa. Ketika dia memakai pakaian, dia pun tidak membaca doa. Jadi, aku pun mendapat pakaian yang bagus seperti dia. Nah, kalian sudah tahu kan kalau akibat dari anak yang tidak membaca basmalah pasti diganggu oleh syaitan, dan setannya pasti gemuk kalau tidak membaca basmalah. Tetapi kalau kita membaca basmalah, setannya akan kurus. Makanya kalau setiap kita memulai pekerjaan harus membaca basmalah. Jangan lupa, setiap kegiatan apapun kita harus membaca basmalah dulu agar dilindungi oleh Allah, tidak diganggu oleh syaitan. Nah, mengapa kita harus baca basmalah? Karena agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah, dan agar kita dijauhkan dari godaan syaitan. Jangan lupa ya nak, setiap memulai pekerjaan atau kegiatan apapun harus membaca basmalah. Nah, jangan lupa setelah ini kita hafalkan, kalian hafalkan, kemudian nanti disetorkan kepada Bunyasa melalui WA, grup WA ya nak ya. Kita ulangi bersama-sama lagi cara menghafalkan bacaan basmalah. Bunisa lafalkan, kalian simak baik-baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas, tidak boleh putus-putus. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, satu nafas juga. Jadi, cara menghafalkannya begini. Lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu ya, Nak? Pasti bisa kalian. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang lafal basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita bisa melakukan pada aktivitas sehari-hari. Kita akhiri dengan berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.